Dan pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Dan kami masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan yang masih direkomendasikan di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, ada 3 saham pilihan yang direkomendasikan dari perbankan Big Cap. Ada BMRI, tampaknya masih direkomendasikan. Rekomendasinya adalah buy on weakness, supportnya di 4.400, resisten hingga ke 4.800 pemirsa. Ya, dapat Anda saksikan grafis saham pilihan di layar televisi Anda. Kemudian saham pilihan kedua ada Adaro Mineral, lebih ke arah spekulatif buy. Posisi supportnya adalah di 820, resisten hingga ke 950. Kemudian MDKA, spekulatif buy, supportnya di 380, resistennya hingga ke 1530. Ya, 3 saham pilihan yang direkomendasikan BMRI, ADMR, dan MDKA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Ratih Mustikoningsih selaku Financial Expert Ajaib. Ibu Ratih, kita lanjutkan kembali Ibu. 3 saham pilihan yang Anda rekomendasikan di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan. Tentu dalam memilih saham-saham pilihan cukup sulit ini Ibu. Tapi Anda merekomendasikan 3 saham ini. Menarik, untuk yang pertama kita ke BMRI terlebih dahulu. Pertimbangan terutama dari sisi teknikal, buy on weakness untuk BMRI. Memang untuk di hari ini ya itu lebih ke spekulasi buy dan juga buy on weakness. Jadi strateginya untuk BMRI sendiri secara teknikal memang kita lihat hari ini ada bounce back tadi ya, pergerakan harga sahamnya closing di 4.530-an. Jadi secara teknikal ini sebenarnya ada di area supportnya, dekat-dekat area supportnya 4.400. Jadi bisa pertimbangkan buy on weakness dengan porsi yang disesuaikan sama money managementnya ya di 4.400 area supportnya. Jadi bisa buy on weakness di level tersebut di 4.400 sampai di 4.500-an. Kemudian untuk area resisten terdekat di 4.880 ya. 4.800-an. Itu untuk yang terdekat. Kemudian yang selanjutnya di 4.880. Kemudian untuk secara sentimen kita lihat adanya RUPS di pekan depan ya untuk perbankan. Untuk BMRI sendiri beberapa kita lihat atau kita hitunglah yieldnya itu sekitar 7,7% dengan rata-rata dividen payout ratio 3 tahun terakhir itu di sekitar 60%. Tadi ya yieldnya sekitar 7,7%, jadi menarik untuk dipertimbangkan. Dengan agenda lainnya ada buyback juga ya di pekan depan sebesar 1,17 triliun. Jadi ini yang mendorong ya kita rekomendasikan untuk BMRI 1 minggu sebelum RUPS-nya di tanggal 25 Maret. Baik. Di depan. Hari ini secara teknikal sempat menyentuh intraday terendahnya di 4.300, Ibu Ratih. Bagaimana Anda melihat pantulan yang terjadi untuk BMRI akhirnya pelemahan terpangkas ke 4.530? Kita lihat ya dengan pelemahannya saham BMRI ini kan otomatis yieldnya akan semakin besar ya kalau kita beli di area level supportnya atau level lebih bawah dibanding hari ini untuk closingnya di 4.500-an. Jadi kalau untuk saat ini kita melihat yieldnya tuh menarik ya 7,8% sampai 8%. Jadi semakin turun kan yieldnya semakin tinggi, sedangkan RUPS-nya minggu depan. Jadi menarik untuk dilihat nih saham BMRI untuk mendapatkan yield yang tinggi. Baik, beberapa momentum pemirsa yang bisa dimanfaatkan oleh saham BMRI, saham pilihan yang pertama, buy on weakness, supportnya tadi di 4.400 hingga 4.530, bahkan target price-nya hingga ke 4.800-an, range-nya juga masih cukup lebar, dan momentum ini bisa dimanfaatkan di tengah BMRI akan melakukan RUPS di perdagangan di minggu depan. Dari BMRI kita bergeser ke saham pilihan yang kedua, datang dari energi, ada ADMR, ada Mineral, tapi lebih ke arah spekulatif buy. Saya ulang kembali, supportnya di 820, resistennya hingga ke 950. Analisis untuk Adaro Mineral, Ibu Ratih. Baik, untuk Adaro Minerals kita melihat memang secara teknikal ini membentuk rounding bottom ya, jadi ada potensi melanjutkan penguatan, jadi bisa pertimbangkan dan udah bergerak juga di atas MA 520-nya, jadi udah ada konfirmasi reversal jangka pendek untuk saham ADMR. Strateginya bisa spekulasi buy dengan area level supportnya di 820, kemudian untuk resistnya di 950. Secara sentimen kita lihat memang ada potensi trade war dari Presiden Trump ya. Tapi kalau kita lihat dari
porsi pangsa pasarnya ADMR itu lebih banyak di Asia sih. Kita lihatnya dari kinerja ADMR di tahun lalu itu lebih banyak di Asia seperti ke Jepang, ke China, Korea Selatan gitu ya. Jadi kita lihat harusnya ini sentimennya nggak berdampak signifikan lah dari kenaikan tarif 25% terhadap besi dan juga aluminium. Secara teknikal, Adaro Mineral juga termasuk salah satu saham yang berhasil memangkas pelemahannya hari ini. Ditutup flat di 885, tertekan tadi sempat ke 825, hampir mendekati dari support Anda di 820. Apakah sinyal dari pembalikan arah untuk Adaro Mineral hari ini menunjukkan besok akan berlanjut di zona hijau, Ibu Rati? Ya, kita lihat tadi ya, untuk hari ini memang ada bounce back dari pergerakan harga sahamnya sempat melemah di level 825 ya. Namun hari ini tutup stagnan. Jadi ya tadi ada potensi ada tekanan beli dari saham ADK. Baik, dari Adaro Mineral kita beralih ke samping selanjutnya dari barang baku ada MDKA, juga spekulatif buy ini. Barang baku juga ikut mengalami tekanan dalam beberapa perdagangan terakhir pemirsa. MDKA ditutup hari ini di 1420, pelemahan tidak signifikan hanya di 1,39%. Analisis untuk MDKA. Baik, untuk MDKA kita melihat memang bisa spekulasi baik untuk trading jangka pendek ya. Ada potensi reversal di pekan ini ya. Kemarin sempat menguat sekitar 7,46% karena ada sentimen terkait dengan emas yang all time high ya. Yeah. Mungkin melihat emasnya sekarang udah sampai di 3.000 US dollar per ounce, itu close di hari kemarin. Jadi karena memang sentimen terkait dengan naiknya jumlah permintaan emas fisik gitu ya, dan tidak sesuai dengan emas yang dalam bentuk kontrak gitu ya. Jadi ini yang memberikan tekanan harga atau kenaikan harga dari emas. Selain bank sentral di berbagai negara juga terus akumulasi emas. 2 tahun terakhir di 1.000 ton ya untuk akumulasi emas, dan tahun ini kita lihat masih cukup positif trennya karena ketidakpastian ekonomi Presiden Trump. Baik, dari sisi teknikal cukup tangguh tidak Ibu di perdagangan hari ini? Di sesi kedua melemah di 1,39% ketika dari beberapa saham lainnya rata-rata cenderung mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Baik, kita lihat memang ada untuk Merdeka sendiri MDKA ini sempat ada rebound ya di hari ini dari harga lowestnya di sekitar 1355. Jadi ada bounce back tekanan beli dari Merdeka. Jadi tadi strateginya bisa pertimbangkan untuk spekulasi buy dengan area supportnya di 1380. Untuk area resisten terdekat di 1530. Itu untuk MDKA ya. Ada potensi pembentuk rounding bottom ke 1530. 3 saham pilihan yang direkomendasikan ada BMRI dari perbankan Big Cap, kemudian ada Adaro Mineral dari sektor energi, dan MDK dari barang baku. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Bu Rati, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas, langsung saja kita ke pertanyaan Bapak Jason dari Jakarta menanyakan saham ESA, Ibu. Mohon support dan resistennya. Penutupan hari ini melemah di 1,77% di 555. Tapi secara teknikal intraday hari ini di sesi pertama sempat melaju kencang di level 600, Ibu Rati. Analisis dan rekomendasinya untuk ESA. Baik, untuk ESA sendiri memang secara teknikal kita lihat ini downtrend ya, secara jangka pendek maupun juga jangka panjang. Jadi strateginya seperti apa bisa wait and see dulu memang jika memang belum punya ya. Ada potensi ke level supportnya di 500, jadi better kalau misalnya mau spekulasi buy, tunggu aja level supportnya di area 500. Itu untuk ESA. Untuk secara resisten kita lihat belum ada reversal bounce back yang memang signifikan ya dari sahamnya, karena secara volume juga masih tekanan jual masih tinggi. Baik, Anda katakan tadi cenderung downtrend, Bu. Seperti apa profil risiko kalau ingin masuk ke dalam ESA ini? Baik, profil risiko lebih ke high risk ya. Pun bisa pertimbangkan untuk buy on weakness aja tadi di level supportnya di 510 sampai di area 500 jika memang mau spekulasi buy untuk saham ESA. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak John dari Jakarta. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan Antam, Ibu. Bisa buy di harga berapa? Penutupan hari ini 16.635, melemah di 1,21%. Dan tadi pun sempat bergerak di zona hijau di 1670 intraday hari ini. Secara teknikal bisa disimpulkan tidak, Bu? Antam hari ini termasuk yang memiliki daya tahan yang tinggi juga ini. Karena koreksi yang terjadi terbatas dan di menit-menit terakhir pelemahannya juga semakin terpangkas, Ibu Rati.
Baik, jadi kalau untuk kita lihat Antam dan juga beberapa emiten di sektor komoditas emas memang cukup tahan ya, atau bisa dikatakan ada potensi reversal lah di hari ini gitu ya. Karena pelemahannya hari ini cukup terbatas karena memang tadi harga emasnya sampai sekarang pun masih naik gitu ya di atas 3.000 US dollar per ounce. Jadi kalau kita lihat untuk Antam sendiri ini jika memang sudah punya bisa pertimbangkan area level supportnya di 1.600. Jika memang close di bawah 1.600 baru bisa kurangi posisi atau bisa taking profit dulu aja buat yang memang udah cuan gitu. Jadi untuk bisa Antam ini bisa pertimbangkan area level supportnya di 1.600. Buy di level berapa? Untuk mau buy bisa pertimbangkan lebih ke yang udah punya sih. Oke. Udah punya. Jadi kalau misalnya belum punya bisa better buy on breakout aja di area resistnya 1680 atau Baik. tadi tunggu koreksi sampai ke area 1.600 bisa pertimbangkan tadi area level supportnya di 1.600. Jadi bisa buy di 1.610 gitu ya dengan pertimbangan area level supportnya di 1.600. Kita beralih ke emiten properti menanyakan saham Pani. Ada Bapak Siotang dari Medan. Terima kasih juga sudah berpartisipasi. Bisa masuk tidak di tengah koreksi dalam hari ini atau wait and see terlebih dahulu untuk Pani? Penutupan 9.075 melemah di 10,81%. Baik, kalau untuk Pani sendiri memang kita lihat secara tren ini udah patah tren ya. Patah tren di kita lihat ada head and shoulder dari Pani, jadi reversal dari bullish ke bearish. Secara tren udah patah tren di bawah MA5 20 dan juga 100. Jadi secara teknikal masih ada potensi pelemahan. Pertimbangkan area level supportnya di 8.500. Jika misalnya mau spekulasi buy bisa bisa wait and see dulu sih sebenarnya ya. Baik. Dengan area 8.500 itu untuk saham Pani. Oke, selanjutnya menanyakan Telkom, Ibu. Kali ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. Intraday Telkom ditutup flat nih di 2.420, nyangkut di level 2.500, Ibu. Analisis dan rekomendasinya untuk Telkom. Baik, kalau untuk di level 2.500 sebenarnya masih cukup menarik ya, karena kita lihat harga saham Telkom sebenarnya ada di range resist 2.500 sampai di area level supportnya di 2.350. Jadi strategi seperti apa? Karena harga sahamnya masih cenderung sideways dan udah di 2.500, bisa pertimbangkan aja level supportnya di 1.350 sampai di area 1.300. Harusnya masih akan bergerak sideways sambil nunggu IHSG-nya rebound. Itu untuk saham Telkom. Baik, analisis untuk Telkom dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas dan sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Ibu Rati, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Ibu. Terima kasih Pak Dev. Selamat sore. Baik, terima kasih ada Ibu Rati Mustikoningsih, Financial Expert Ajaib. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.